Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Israini, NIM 21010200814. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pendahuluan dan definisi dari judul Active Learning atau pembelajaran aktif. Yang pertama ada pendahuluan. Menurut Mukhlishon Effendi, pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan peserta didik, maupun interaksi peserta didik dengan lingkungan yang merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, jadi menurut salah satu pakar atau ahli mengatakan bahwasanya pembelajaran itu adalah proses interaksi baik itu antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa maupun siswa dengan lingkungan yang ada ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian, dalam pandangan Asep Jihad dan Abdul Haris, dalam kegiatan belajar, peserta didik tidak hanya dituntut keaktifan dalam belajar saja, akan tetapi juga dituntut dalam hal kreativitasnya. Dikarenakan kreativitas bisa menciptakan suatu situasi yang baru, tidak menjenuhkan dan selalu menarik, sehingga peserta didik akan lebih terlibat dan ikut andil dalam kegiatan pembelajaran. Di samping guru berperan untuk melakukan metode active learning ini, peserta didik pun juga mempunyai peran di dalam metode active learning atau keaktifan belajar ini, di mana mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka masing-masing untuk proses pembelajaran yang akan mereka lalui. Kemudian, Spencer Kagan dalam bukunya Cooperative Learning menyatakan bahwa pembelajaran aktif menjadikan para siswa menggunakan talentanya masing-masing dalam proses belajar, terlebih dengan mengkombinasikannya, tidak condong pada suatu kelompok saja. Nah, itu pendahuluan tentang active learning. Kemudian kita masuk kepada definisi. Pembelajaran aktif merupakan pembelajaran yang mengajak siswa untuk aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran berlangsung. Artinya, siswa di sini dituntut untuk aktif dan tidak pasif. Bukan hanya guru yang berceramah, tetapi siswa juga ikut andil dalam proses pembelajaran. Artinya, siswa lebih aktif daripada pengajar. Kemudian, menurut Hamruni, pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar siswa ataupun siswa dengan guru dalam proses pembelajaran. Ini seperti yang ada di pendahuluan tadi, bahwasanya tidak hanya guru dengan siswa, tapi juga siswa dengan siswa, dan satu lagi yaitu siswa dengan lingkungannya. Artinya dia aktif dalam pembelajaran dalam ketiga hal itu, yaitu guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, berdasarkan dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa active learning ini atau pembelajaran aktif ini merupakan pembelajaran yang mengajak siswa untuk turut aktif secara langsung dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya menghafalkan apa yang disampaikan oleh guru, melainkan pembelajaran lebih bermakna dengan siswa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi artinya active learning ini atau pembelajaran aktif ini menuntut siswa itu harus aktif dalam pembelajaran, tidak hanya guru yang berceramah atau memberikan materi, kemudian siswa mendengarkan sampai selesai, tidak seperti itu. Tetapi di sini siswa lebih berperan aktif, yang dimana hasilnya ketika siswa lebih berperan aktif itu akan lebih
bermakna dalam kehidupan mereka. Ilmu-ilmunya mungkin lebih melekat daripada yang hanya mendengarkan saja teori yang disampaikan oleh pengajar. Ya, mungkin itu definisi dari active learning atau pembelajaran aktif. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.